Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eko Setiabudi. Ya, di sini kakak membahas tentang materi pelajaran PK ya, pengetahuan kuantitatif. Gimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik Kak. Ya baik, alhamdulillah syukur. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membahas mengenai materi fungsi dan statistik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dengan kita berdoa, segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita akan mulai masuk pembahasan yang pertama berkaitan dengan fungsi ya. Oke adik-adik, kita akan bahas soal nomor 1 ya. Nomor 1 ini berkaitan dengan fungsi. Kita lihat, diketahui bahwa fx sama dengan x ditambah a dibagi x min 1, di mana domainnya adalah 2, sehingga kita substitusikan 2 tambah a dibagi 2 min 1, yaitu 2 plus A dibagi 1 ya, jadi 2 plus A. Ini untuk fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, Gx-nya adalah Bx kuadrat min 3. Nah, di mana domainnya adalah 2. Jadi, kita substitusikan nilai X-nya 2, jadi hasilnya adalah 4B min 3, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di statement pertama, bahwa kita lihat bersama untuk yang A-nya kurang dari 5 dan B-nya kurang dari 1. Nah, kita lihat untuk A kurang dari 5, berarti jika kedua ruas ditambah 2, maka A tambah 2 kurang dari 5 tambah 2, sehingga A tambah 2 kurang dari 7. Nah, ini itu bisa bernilai positif dan negatif, di mana A kurang 2 tambah 7 itu bisa aja kayak 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu positif, kemudian negatif 1, 2 itu nilainya negatif. Jadi itu hasil dari yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau B-nya kurang dari 1, kita lihat berarti 4B itu kurang dari 4. Jadi kalau misalnya kedua ruas dikali 4, 4B kurang 4, kemudian dikurang 3 lagi, jadi 4B min 3 kurang dari 1. Nah, ini bisa dipastikan bahwa nilainya negatif, kan gitu. Dari dua clue yang ada di sini, bahwa pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab, pertanyaan. Nah, pertanyaan. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita lihat di situ A-nya lebih dari 1 dan B-nya lebih dari 0. Kita lihat ya. A-nya lebih dari 1 dan B-nya lebih dari 0. Nah, A lebih dari 1, kemudian kedua ruas ditambah 2, maka A plus 2 lebih dari 1 tambah 2. Jadi A plus 2 ditambah lebih dari 3. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa selalu bernilai positif. Karena lebih dari 3 ya, tentunya nilainya bisa 4, 5, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kalau B-nya lebih dari 0, kita lihat berarti 4B semuanya dikali dengan 4, kemudian selanjutnya dikurang 3, maka ini bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Kenapa? Kalau yang masih bernilai negatif, contohnya hasilnya yang ruas kirinya adalah min 2, min 1 kan lebih dari min 3. Sedangkan yang hasilnya positif bisa aja 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, ini dari pernyataan kedua, maka pernyataan kedua tidak cukup juga. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang kita lihat gabungan 1 dan 2. Oke ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat gabungan 1 dan 2. Untuk A-nya kurang dari 5 dan A-nya lebih dari 1. Berarti berada di interval antara 1 dengan 5. Kita lihat semuanya ditambah 2, berarti 1 tambah 2, A tambah 2, kemudian 5 tambah 2, sehingga hasilnya 3, A tambah 2, di sini 7. Nah, ini pasti positif ya. Kemudian yang berikutnya, kalau B-nya kurang dari 1 dan B-nya lebih dari 0, berarti nilai B berada di interval 1 dan ini lebih dari 0 dikurang dari 1. Nah, sekarang kita lihat semua ruasnya dikali 4 dulu, berarti 0, 4B, ini 4, kemudian dikurang 3, berarti min 3, 4B min 3, kemudian 1. Nah, disinilah letak berada di interval antara min 3 sampai 1. Artinya nilainya bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Artinya 1 dan 2 juga tidak mencukupi untuk menjawab pertanyaan. Sehingga kesimpulannya jawaban ini adalah yang E.
Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada di soal. Demikian kesimpulannya. Terima kasih. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan pembahasan yang kedua ya. Yang ini akan kita bahas berkaitan dengan statistika. Kita lihat soalnya di dalam statistika ini ada tabel kelas A dan kelas B, atau kelas A dan gabungan kelas AB. Ini berdasarkan banyak buku novel, kemudian kelas A dan gabungan dari kelas A dan kelas B. Di sini kita akan membuktikan dari 4 pernyataan yang disuguhkan dari soal, apakah dia bernilai benar atau salah, sehingga nanti kita mengetahui jumlah yang benar dari 4 pernyataan tersebut. Yang pertama kita lihat modus banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih besar daripada kelas A. Nah, untuk mengetahui berapa kelas B nilainya, di sini kan yang diketahui di soal hanya ada kelas A dan kelas AB atau gabungan. Jadi untuk mengetahui yang ada di kelas B, kelas gabungan dikurang dengan kelas A itu merupakan isi dari bagian dari kelas B. Jadi kita lihat 9 kurang 9 0 ya. Kemudian 13 kurang 7 itu 6, 10 dikurang 3 itu 7, kemudian kita lihat 13 kurang 5 itu berapa? 8 ya, kemudian 15 kurang 6 itu 9. Nah inilah jumlah banyaknya siswa yang ada di kelas B. Jadi yang tengah-tengah ini gabungan, kemudian yang bagian kiri adalah banyaknya kelas A. Nah pernyataan pertama, kita lihat pernyataan pertama adalah modus banyaknya buku novel yang dimiliki di kelas B lebih besar daripada di kelas A. Kita ketahui bersama bahwa di kelas A itu jumlah bukunya itu adalah 97356 dan mereka semuanya di data tersebut munculnya hanya satu kali, sehingga terlihat di sini tidak ada modus ataupun nilai modus tunggal yang ada di bagian kelas A. Jadi kita simpulkan untuk yang A tidak ada modus tunggal. Nah, kemudian kita lihat sekarang yang kelas B. Di kelas B juga sama, nilainya ada 9, 7, 3, 5, dan 6. Dari masing-masing data tersebut tidak ada yang muncul modus data tunggalnya, sehingga disimpulkan bahwa kelas B juga tidak ada modus yang data tunggal. Nah, ini untuk kesimpulan yang nomor 1, sehingga ini tidak bisa diketahui nilai kebenarannya. Maka yang pertama pernyataannya tidak bisa diketahui benarnya. Kemudian pernyataan yang kedua, kita lihat. Median banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih kecil daripada modusnya. Nah, berdasarkan poin nomor 1 bahwa modus di kelas B, bahwa kelas B tidak memiliki modus tunggal, sehingga dia tidak bisa dibandingkan dengan mediannya. Maka pernyataan ini juga pernyataan belum diketahui kebenarannya. Kemudian yang ketiga, kita lihat. Modus banyaknya buku novel data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Nah, kita lihat data gabungan. Untuk data gabungan, artinya di kelas A dan kelas B. Nah, pertama dari nilai 9 itu ada berapa kali di situ? Kita lihat 9 ada 1 kali ya. Kemudian yang nilainya 7 ada 6 kali. Kemudian yang nilainya 3 ada 7 kali. Kemudian yang nilainya 5 ada 8 kali. Dan nilai 6 ada 9 kali. Nah, artinya kalau kita lihat dari data yang ada di sini, maka modusnya adalah nilai 6. Kenapa? Karena munculnya 9 kali. Maka modusnya adalah 6. Yuk kita save. Oke. Next, kita lihat dari median yang kelas A. Sekarang kita lihat median kelas A. Kita ketahui bersama bahwa datanya itu kan ada 9, 7, 3, 5, dan 6. Data ini belum berurutan. Untuk mencari nilai median, berarti harus kita urutkan dari nilai terkecil sampai dengan terbesar. Kita lihat, berarti kita urutkan menjadi 3, 5, 6, 7, 9. Karena ini merupakan data ganjil, maka mediannya itu adalah nilai 6.
ini adalah mediannya. Nah, ini median. Sekarang kita lihat 4 kali median, berarti 4 kali median itu nilainya 4 kali 6, yaitu 24. Nah, kita ketahui bahwa nilainya 24, sehingga nilai 24 itu tidak sama dengan 6. Karena statement ini berarti bernilai, yang pernyataan ketiga berarti nilainya tidak benar. Nah, sekarang pernyataan keempat. Pernyataan yang keempat, kita lihat. Di sana bunyinya bahwa jangkauan banyak buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar daripada kelas B. Jangkauan yang untuk kelas A itu didapat dari nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nilai tertinggi di kelas A itu bernilai 9, yang nilai terendahnya dari kelas A itu 6. Sehingga bukan 6, sorry. 3. Sehingga jangkauannya adalah 6. Sedangkan jangkauan di kelas B, nilai tertingginya dikurang nilai terendah sama-sama 9 dikurang 3 juga, sehingga hasilnya 6. Nah, dengan kata lain, jangkauan kelas A harusnya sama dengan jangkauan kelas B. Bukan statementnya menyatakan bahwa jangkauan dari kelas A lebih besar daripada kelas B. Berarti pernyataan itu pun bernilai salah. Nah, kita dapat simpulkan dari soal nomor 2, karena statement pertama, kedua, 3, 4 tidak ada yang benar, maka dari keempat ini bernilai salah, maka yang kita ambil kesimpulan adalah jawaban yang A, yaitu 0. Jadi tidak ada pernyataan yang bernilai benar. Terima kasih. Adik-adik, demikian pembahasan dari kakak untuk soal nomor 1 dan nomor 2 berkaitan dengan fungsi dan statistika. Semoga bermanfaat buat kalian dan sukses untuk di UTBK-nya ya. Jadi yang namanya fungsi itu butuh domain, dan di statistik juga kita harus memahami dan lebih teliti lagi. Terima kasih, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang he. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.